2 Oktober 2024, kantor Panwasli Aceh Singkil berubah menjadi medan tempur politik yang membara. Pihak-pihak yang diduga kehabisan cara untuk menjatuhkan sosok fenomenal Dul Musrid mulai memainkan senjata terakhir mereka, dugaan keras fitnah dan intrik keji. Kali ini, mereka diduga mencoba mengguncang tanah pijakan sang calon bupati dengan melontarkan dugaan isu murahan soal ijazah sekolah menengah atas Dul Musrid, seakan-akan berharap satu isu remeh ini bisa meruntuhkan pilar kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Namun, seperti pahlawan tak terkalahkan di tengah badai pertempuran, Dul Musrid tak gentar sedikit pun. Di saat lawan-lawannya menggeliat dalam kegelapan strategi licik, ia berdiri tegak, tak tersentuh oleh gelombang fitnah yang mencoba menenggelamkannya. Panggilan dari Panwasli Aceh Singkil yang diduga diharapkan bisa menjadi jebakan, justru dijawab dengan langkah heroik yang penuh keyakinan. Dul Musrid tidak hanya datang, ia menghempas segala kecurigaan dengan kehadiran yang bagaikan tamparan keras bagi mereka yang ingin meruntuhkan kehormatannya. Dengan senyum lebar yang tak terhapus meski bermain dengan dugaan 1000 fitnah dilemparkan, Dul Musrid menghadapi para pembenci dengan ketenangan yang tak tertandingi. Ketika tiba di hadapan awak media, ia memberikan pernyataan yang bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi layaknya pedang yang memotong jaring dugaan fitnah di sekelilingnya. Segala upaya menjatuhkan saya adalah cobaan dari Allah. Tekanan, fitnah, atau bimbingan yang salah, semuanya adalah ujian. Tapi kita, sebagai manusia yang beradab, tak boleh membalas dengan keburukan. Kita hanya wajib bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya, dengan suara yang seolah menggema dari langit, menembus setiap hati yang mendengarnya. Dari Panwas untuk melakukan klarifikasi, kan, tentang pengaduan orang yang mengadu ke Panwas bahwasanya saya dinyatakan tidak pernah sekolah SMA. Nah, setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dengan saya akan benar sekolah di SMA Negeri Simpang Kanan, Pak Aja. Pertanyaan dia juga kepada saya, kebenarannya masalah suket, ya kan, ya, surat keterangan kepada kepolisian, surat ijazah pengganti SMA yang dikeluarkan oleh kepala dinas, semua sudah saya jelaskan dan resmi mereka mengakui bahwasanya saya benar sekolah di SMA Negeri Simpang Kanan, Kajang Atas. Kemudian Pak, terkait pengaduan itu dari tim sendiri apakah akan ada langkah berikutnya Pak? Ya, seperti kita kan ya, kita konsisten ya. Silakan orang memfitnah dan mencaci maki saya. Sesungguhnya laporan itu hanya heran saja sih saya sebenarnya. Yang membuat laporan tapi dia membawa pembuktian semua. Agak heran sih kita tanya saya. Ya, mohon maaf saya Mbak Siska yang melakukan laporan kepada Panwas. Tapi sementara Mbak Siska sendiri membawa bukti-bukti saya sekolah itu, ijazah, fotokopi saya di bawah dia, dilaporkan ke Panwas. Nah, ini seperti apa melihat? Dia lapor, tapi dia sudah membawa bukti saya, itu apa dilaporin lagi sebenarnya? Berarti fotokopi yang dijadikan bukti itu memang benar itu fotokopi ijazah Bapak? Loh, benar dong. Di situ yang ditandatangani oleh kepala sekolah saya resmi. Namanya Ustadz Wirsami, ya kan? Dia bawa itu. Dilapor, tapi seolah saya tidak sekolah, tapi kenapa dia bisa bawa berkas saya, ijazah, fotokopi SMA saya yang tamatan di SMA Negeri Simpang yang hilang itu. Dari mana dapatnya Pak? Ya kita tidak tahu persis ya. Yang jelas kita hadir kemari memenuhi undangan Panwas untuk melakukan klarifikasi. Setelah saya periksa berkas yang diadukan itu, ternyata berkas itu dilampirkan ijazah, fotokopi SMA saya yang asli. Kita nggak tahu dari mana asalnya mereka mendapatkan itu. Ya, alam dari mana Pak dia nyimpan dokumen saya, sementara saya tidak pernah berhubungan atau memberikan data pribadi saya kepada yang membuat pengaduan. Kemudian Pak, apakah Bapak tidak terganggu dengan adanya laporan dari pelapor? Ya, saya berikhtiar saja. Sebenarnya saya itu tidak ada pegang Bapak. Kata pangkal jalan, real, sesungguhnya apa yang sudah diberikan kepada saya itu dan dari Bapak saya itu, kita serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah dia mau dibuat kemana. Yang jelas setiap yang baik itu pasti akan baik. Apa yang ditanam itu yang akan dituai. Tapi kalau tanamannya dia buruk, ya ini akhirnya kan. Silakan kita perintahkan Panwas kalau kurang pas silakan diklarifikasi. Tapi ternyata berkas itu dari klarifikasi semua. Betul. Sekolah, saya sekolah sudah benar, data dapodik sudah ada, dari tamat resmi, nggak ada rekayasa. Saya itu sekolah resmi. Biar tahu sedikit, saya itu sekolah SMA, saya daftar di SPG Tapantuan, saya sudah lulus. Saya daftar di STM, saya lulus.
ujiannya. Tapi saya nggak betah. Karena saya nggak kerasan, saya pindah ke Jawa. Saya di sekolah di Jawa 1 tahun, saya pindah ke Simpang Kanan. Tamat saya di SMA Negeri Simpang Kanan. Jadi saya itu bukan orang-orang silek-silek kalau sekolah. Mohon maaf. Mohon maaf. Bantah. Saya Pak. sekolah. Ini kan tekanan banyak dari pihak sebelah, dugaan sementara Pak ya, tekanan. Bapak kok bisa tetap sabar sih Pak? Ya ngapa, urusan kecil lah itu kan. Saya pikir urusan apa sih? Yang saya pikirkan nggak ada masalah dengan beliau. Tapi dia yang mencari masalah. Nah, makanya saya bolak-balik, saya putar. Dia yang mengadukan saya, tapi dia sudah membawa bukti itu. Kok bisanya dia mengadukan saya? Apa gunanya dia bawa ijazah SMA saya dibawa ke Panwas? Dia punya, tapi kedadukan saya nggak sekolah kan? Apa itu artinya? Kan bingung aja sih, ya kan? Jadi Pak, sebelumnya Bapak kan sudah pernah jadi bupati nih. Iya. Artinya sudah pernah ikut pilkada sebelumnya. Apakah juga pernah ada permasalahan yang sama sebelumnya? Dulu di tahun 2017, saya kan enggak ada, Saren 2020 saya kepala desa. Saya memakai ijazah saya, ijazah SMA. 2000 sampai 2012. 2012 saya belum habis mengambil jabatan bupati, saya calon anggota DPR Aceh Singkil dari Partai Golkar. Saya tidak dapat kalah. 2011 kawan saya bermasalah. Akhirnya saya menggantikan antar waktu antara saudara Sarwo kepada saya dan Musri. 2011 saya dipinang untuk menjadi calon wakil bupati bersama Pak Haji Sabredoyo. 2012 saya terpilih menjadi bupati Aceh Singkil, wakil bupati bersama Pak Haji Sabredoyo. Sukses sampai 2017. 2017 saya mencalonkan diri untuk menjadi calon bupati Aceh Singkil. Di situ ijazah saya terlihat di rumah nggak ada, hilang. Maka terjadinya itulah saya membuat laporan polisi atau surat keterangan penghilangan kepada Polsek Kecamatan Simpang Kanan. Nah, setelah dilaporkan saya mengurus lagi ke ijazah itu ke Dinas Pendidikan di sini. Maafkan, dengan surat yang itu dikeluarkan surat ijazah pengganti yang hilang itu, dikeluarkan surat ijazah pengganti oleh dinas. Nah, akhirnya saya jadi Bupati Aceh Singkil terpilih 2017 2022 memakai ijazah pengganti. Nah, 2024 ini insya Allah saya dengan dukungan masyarakat banyak, saya dicalonkan kembali untuk menjadi calon Bupati Aceh Singkil untuk periode kedua. Tetapi saya sudah melakukan tahapan dan sudah melalui tahapan mulai kampanye ideologis, masuk surat pengaduan atau tamas yang dilakukan oleh orang-orang yang mengadukan saya ke KIP. Sudah selesai, dijawab oleh KIP, mereka kurang puas, diadu lagi ke Panwas. Jadi ijazah itu sudah saya pakai 5 tahun, ijazah pengganti itu 2017-2022. Dan saya sukses 5 tahun, nggak ada masalah. Nah, di saya ditanya, ada 2017 ditanya saya. Tapi nggak sampai diadukan ke Panwas. Nah, KIP menelusuri kebenaran saya setelah 5. Di atas, saya tamat, yang mendatangani usaha gajah, almarhum, SMP, Gunung Meriah, ada SMP Negeri 1 Gunung Meriah Rimau, ditangani oleh Pak Sabi'i. SMA saya ditangani oleh Pak Sahir Syah. Dan sekarang insya Allah masih hidup di Aceh Selatan. Dan guru-guru saya masih hidup, dan kalau nggak salah masih ada kerja di Astra, ada kerja di instansi pemerintah, ada supir mobil, ya kan. Yang pasti semua masih ada yang bisa memberikan keterangan saksi bahwa saya sekolah. Dan juga masyarakat Semarang bertanya, saya itu sekolah mana? Tempat bon saya sudah masih itu orangnya, bon atau sekolah, karena nggak ada duit saja. Kak Siska, tanggapannya terkait peristiwa yang luar biasa ini dan ada upaya dugaan menjatuhkan Duha nomor 2 nih. Ini kayaknya udah mulai nggak fair nih, dugaan nih. Kalau kita sih persoalan ini kan upaya menjatuhkan ya. Tapi bagi kita nggak jadi persoalan karena Pak Dul orangnya sabar. Nah, artinya di sana sebenarnya nggak sabar. Di kubu sebelah artinya itu udah kehabisan cara atau gimana? Nah, ini yang perlu dipertanyakan lah ya. Jadi semuanya sudah dibuktikan, bahkan dia membuktikan dirinya sendiri bahwa ijazah itu ada, sementara dia meragukan ijazah itu, udah nggak ngerti lagi kita cara berpikirnya itu yang melapor RM sama Ucok itulah. Nah, ini makin sering Pak Dul Musrid ini dibully, rakyat Aceh Singkil makin sayang sama Pak Dul ini kan. Karena rakyat Aceh Singkil sayang terhadap orang yang sabar. Nah, kan orang akan gerah dengan yang tergesa-gesa, yang ambisius, menghalalkan segala cara.
Rakyat Aceh Singkil saya pikir pandai memilih dan pandai memilah itu. Jadi tetap tidak akan ada upaya perlawanan atau ada rencana mau melawan balik, Kak? Itu tergantung Pak Dul. Ketika perintah Pak Dul itu dilaporkan kembali karena pencemaran nama baik. Ini di belakang, di kiri kanan saya ada lawyer kita. Semuanya perintahnya di Pak Dul. Kalau kata Pak Dul berhenti, kita sabar aja, nggak usah, kita pun nggak akan adukan itu. Baik, Pak, udah begitu banyak loh Pak dugaan hantaman kepada Bapak, baik lembut maupun keras. Bapak kok tetap sabar sih, Pak? Yo, apalagi diri tahu ya Sholat kok. Sebenarnya mau sholat kok. pasti. Jadi seperti pidato saya, jadilah orang yang menjadi orang yang sabar. Nama apa ya? Sobirin. Inna ma'as-sabirin ya Pak. Jadi nggak ada rencana melapor ya Pak? Tidak usah, biar aja. Berarti pasti kita tidak melapor. Sudah sampaikan ke Pak Mas, kalau mau nanti silakan kalian klarifikasi kembali. Paling saya itu aja sih. Ya. Baik, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pembuktian ada semua. Bapak terdaftar di Dapodik. Ada. Bapak terdaftar di Dapodik. Ambil Pak Serianto. Boleh dilihat, Kak? Teman-temannya ada semua di situ. Iya, Dapodik, bahwa Pak Dul itu inilah Ini dari departemen. alumninya ada di sini semua. Dia nomor berapa? Nomor 3 ya. Nomor 3. Nah, itu kan ketian Jawa. Dan tidak cukup hanya itu, Dul Musrid dengan sikap seorang pemimpin sejati justru mendoakan para lawan yang terus berusaha menjatuhkannya. Kita doakan mereka yang berhati kelam agar segera disadarkan dan belajar berpolitik yang bersih. Karena adab, wahai saudaraku, adalah rahmat yang Allah turunkan hanya kepada manusia, bukan kepada binatang, ujarnya dengan ketegasan yang menyayat. Di hadapan media Singkil video secara pribadi dan di hadapan banyak wartawan secara terbuka, Dul Musrid berdiri bukan sekadar sebagai calon bupati, tapi sebagai simbol kekuatan yang tak bisa dihancurkan. Setiap dugaan fitnah yang dilemparkan justru memperkuat posisinya. Ia tak hanya menghadapi badai, ia menaklukkan badai itu. Mereka yang berusaha menjatuhkannya kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa Dul Musrid bukanlah sosok yang bisa diruntuhkan dengan fitnah murahan. Dia adalah batu karang yang semakin kuat diterjang ombak. Dengan kesadaran untuk tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pahlawan di tengah arena, pemimpin yang ditakdirkan untuk membawa Aceh Singkil menuju kebangkitan besar. Dengan senyum di bibir dan hati penuh rasa syukur, Dul Musrid melangkah maju. Sementara lawan-lawannya hanya bisa menatap dari kejauhan, terkubur dalam kejatuhan mereka sendiri. Dari Kabupaten Aceh Singkil, Muhammad melaporkan.